Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Baitul Rahim rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai sehari ini kita bisa bermuajahah berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, meniru suri tauladan akhlak mulianya, dan meneruskan dakwah perjuangannya, sehingga kita pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan selamat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Jumat yang sangat baik ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema manfaatkan 5 kesempatan sebelum menyesal. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya yang pada hakikatnya adalah nasihat kepada kita semuanya. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu, idtanim khamsan qabla khamsin. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menasihati seseorang sahabat, kemudian beliau bersabda, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Seperti yang kita maklumi bahwa masa muda adalah masa di mana kita memiliki banyak waktu, masa untuk menanam, masa untuk mengumpulkan ilmu-ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sementara masa tua adalah tempat kita mengamalkan dan tempat kita memanen apa yang kita tanam ketika kita masih muda. Sehingga bagaimana masa depan suatu bangsa, bagaimana masa depan suatu agama adalah tergantung kepada generasi mudanya. Apakah mereka dipersiapkan ataukah tidak, apakah mereka itu ada atau tidak, tergantung kepada anak-anak mudanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, inna fi yadi subhani amrul ummati wa fi abdariha khayataha. Sesungguhnya persoalan suatu umat, suatu bangsa, suatu negara dan suatu agama adalah berada di tangan pemuda. 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak muda sekarang ini yang akan nanti berbicara dan mempunyai peranan penting dalam hal kemajuan suatu bangsa atau suatu negara. Wa fi ihdamiha khayataha, dan di tangan-tangan mereka itulah kita bergantung segala urusan keduniaan dan segala urusan keagamaan. Di samping itu juga bahwa masa muda adalah tempat menuntut ilmu, tempat mengumpulkan pundi-pundi ilmu pengetahuan. Karena jika ilmu itu diperoleh ketika masih muda, tentu akan terlekat, akan teringat dalam benak dan otak kita. Tetapi jika kita menghafal atau mencari ilmu ketika sudah dewasa, gampang hilang dan gampang terlupakan. Hal ini dikatakan dalam sebuah syair, at-ta'allumu fis sirri kan-naqsi al-khajari. Belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu. Wa ta'allumu fil kibari kan-naqsi al-ma'i, dan belajar di waktu besar atau di waktu tua bagikan mengukir di atas air. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Hal yang kedua adalah sehataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakanlah kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kita bisa makan dengan lezat karena kita dalam keadaan sehat. Kita bisa bekerja dengan baik karena kesehatan. Kita juga bisa beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah karena Allah memberikan kesehatan kepada kita. Bayangkan orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, jangankan makan, jangankan bekerja, jangankan berbicara, semuanya tidak ada kenikmatan. Maka sehataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, itu wajib kita manfaatkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka gunakanlah, infakkanlah yang kau miliki di jalan Allah, dan janganlah kau membuat hatimu itu sakit dan membuat kerusakan karena tangan-tanganmu sendiri. Beramal baiklah, berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi, kapan saatnya kita bisa beramal dan berbuat baik? Ketika kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal yang ketiga adalah faragha qabla syukrika. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Jika kita memiliki kesempatan, memiliki waktu, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Sehingga orang yang baik adalah berpindahnya satu perbuatan kepada perbuatan lain yang lebih bermanfaat. Ini diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Asr, mengingatkan kita semuanya. Wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh dan saling mengingatkan kepada saudaranya untuk berbuat kesabaran dalam kebaikan-kebaikan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam sebuah syair juga diingatkan kita bahwa kesempatan itu sesungguhnya tidak akan datang dua kali. Kesempatan yang kita miliki hanya satu kali. Pergunakanlah dengan baik itu untuk meningkatkan amal baik kita. Badiril fursata wahdal fautaha faqulu'il izzi fi lailil furas. Bersegeralah engkau menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepadamu, dan takutlah akan kehilangan kesempatan. Sesungguhnya orang-orang yang berhasil adalah yang pandai menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan yang keempat adalah ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, dan setiap kita sesungguhnya adalah kaya yang diberikan oleh Allah. Adapun jika kita memandang semata-mata karena hanya harta benda saja sebagai kekayaan, itu adalah pandangan yang keliru. Bahkan jauh dari itu yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak sekali, yaitu berupa kesehatan jasmani dan rohani, berupa panca indera yang diberikan oleh Allah. Berapa akan kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala jika dinilai dengan keuangan atau dengan rupiah? Tetapi paling tidak, jika konotasi kita bahwa harta benda itu adalah kekayaan, maka sedapat mungkin juga kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Janganlah penyesalan orang-orang yang berada di alam kubur, ingin kembali ke alam dunia ini, ingin bersedekah dan berbuat baik, tapi karena sudah berada di alam kubur, mereka itu terlambat mengatakannya kepada Allah. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Orang-orang
memerintahkan kepada kita, maka infakkanlah sebagian hartamu itu sebelum datang kematian menjemputmu. Jangan sampai seperti orang-orang yang berada di alam kubur, mereka memohon kepada Allah, wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau Engkau berikan kesempatan kepada ya Allah, sehari saja kembali ke dunia, fa asaddaqa wa aku minas solihin, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang baik. Tapi sayang dikatakan ketika dia sudah berada di alam kubur, maka terlambatlah sudah. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, gunakan qabla fakrika, gunakanlah sesuai dengan kemampuan kita untuk kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang terakhir adalah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah yang sangat besar adalah nikmat kehidupan. Dan kehidupan ini tidak ada yang mengetahui kapan akan berakhir. Banyak saudara-saudara kita di Palestina yang tidak menyampai usia dewasa, masih anak-anak sudah meninggal dunia. Demikian juga tetangga kita, teman kita, kerabat kita, ada yang telah mendahului kita. Dan Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, dan tentu kita akan berkaca dan berpikir bahwa setiap tahun sesungguhnya kita akan bertambah lemah dan bertambah lemah. Di dalam surah Yasin ayat 68 Allah ingatkan, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Ingatlah ketika aku tambahkan usia kepadamu, sesungguhnya aku kurangi kekuatanmu. Apakah engkau tidak berpikir terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mumpung Allah masih berikan kehidupan kepada kita, gunakanlah untuk kebaikan-kebaikan. Sehingga di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah ingatkan, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasadan fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Gunakanlah apa yang menjadi kebaikan-kebaikanmu untuk kepentingan akhirat, tapi janganlah merubah kehidupanmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Mudah-mudahan lewat khutbah yang singkat ini Allah berikan petunjuk hidayah taufik kepada kita semuanya untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam rangka kita mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan petunjuk darinya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul bil qur'an wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa Allahumma anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud
ويقضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء، هذا حالنا يقضى ويخفى عليه. اللهم فعل الولاء والقضاء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشر والمختلفة والشدائد والمهن ما دخل منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Astagfirullahaladzim, maqimus shalah wa'tadilu, barisannya rapatkan terus. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.